Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu ini kita akan belajar bagaimana melakukan penambangan data untuk data stream. Data stream ini data yang jarang kita temui sehari-hari ya, tapi memerlukan treatment ya, penanganan khusus saat kita diminta untuk melakukan penambangan data-data stream. Data stream itu apa sih? Jadi data stream itu adalah data yang sangat besar ya, yang tak terhingga besarannya. Tapi kita hanya bisa mengambil data tersebut sebagian. Gitu. Contoh Twitter. Kita tidak mungkin mendownload semua data Twitter one time, jadi semua gitu tidak mungkin. Jadi mau nggak mau kita harus melakukan filtering, kalau nggak gitu ya melakukan data stream. Selain Twitter, data stream juga biasanya kita temui di keseharian kita. Contoh di dalam jaringan. Oke, Bapak coba buka terminal. Ya, sebentar. Oke, kita lakukan ping google.com. Oke, kemudian muncul beberapa data ya. Data ini keluar terus. Nah, data seperti ini itu adalah data stream. Jadi kita nggak tahu akhirnya kapan, kita nggak tahu ada berapa banyak data. Kita asumsikan datanya sangat besar sehingga tidak bisa kita load dalam satu waktu. Itu adalah data stream. Karakteristik data stream itu volumenya besar dan datanya continuous. Mungkin tidak terhingga ya, seperti data internet itu tadi, data ping itu tadi, data telekomunikasi dan data lain sebagainya. Itu adalah data stream. Oke, jika digambarkan data stream bentuknya seperti ini. Jadi kita ada di user atau application, kita melakukan continuous query. Jadi kita sekali query terus menerus, kemudian sistem di luar sana akan memberikan respon beberapa kali. Ya, itu adalah data stream. Ada contoh lagi data stream yaitu stock market. Jadi saat teman-teman buka, coba kita buka bersama-sama. Stock market. Nah, data ini termasuk data stream karena datanya sangat banyak dan kita tidak tahu berhentinya kapan. Dan saya rasa nggak ada yang tahu berhentinya kapan ya, karena emang stock market. Nah, data seperti ini adalah data stream. Oke, bisa digambarkan ya bedanya data pada umumnya dan data stream. Oke, kita kembali lagi. Data stream itu memerlukan query khusus ya, memerlukan request khusus namanya continuous query. Artinya kita mengquery, kita merequest ya data, kemudian uh, penyedia data memberikan data ke kita secara bertahap dan query-nya yang kita berikan itu juga berlanjut ya sampai query itu dihentikan. Nah, biasanya pada umumnya kita menggunakan one time query. Jadi kita download aja suatu data, kemudian kita sudah mendapatkan satu keutuhan dataset. Kalau query ya kita request berkali-kali ya, continuous query, kemudian kita mendapatkan data ya secara terus menerus ya sampai tidak ada yang tahu akhirnya kapan. Data query ini juga biasanya eh, ditemukan di berbagai macam alat IoT. Misal teman-teman membuat project IoT.
Data IoT biasanya bentuknya stream. Karena apa? IoT berisikan banyak sensor. Dan sensor-sensor tersebut ya diberikan secara terus-menerus ya, continuous. Temperatur ruangan contohnya, IoT ruangan. Nah, detik ini mungkin ruangan Bapak 25. Kemudian 1 milidetik berikutnya mungkin 26 ya, karena Bapak mengajar data mining sehingga membutuhkan sehingga mengeluarkan panas. Jadi ruangannya lebih panas. Itu adalah data query. Menurut penelitian yang pernah Bapak baca, data stream itu bisa dihandle di dua tahapan data mining. Yang pertama, di tahap pengumpulan dataset, kita sering menyebutnya sampling. Atau yang kedua, pada saat training model, kita menyebutnya incremental learning. Sampling itu apa? Sampling itu kita mencoba mengambil beberapa data saja. Ya, dari data stream yang sudah kita dapat, kita ambil beberapa saja. Teknik sampling ada 4 yang paling umum, yang paling sederhana menurut saya. Yang pertama, reservoir. Reservoir itu kita mengambil data string, kemudian menyimpan ke item pertama, lalu untuk setiap item baru di posisi I, item tersebut punya probabilitas K per I untuk menggantikan item yang sudah diambil. Contoh ini ya. Oke, let's say kita menggunakan K-nya sama dengan 2. Berarti ini tidak dianggap ya. Jadi K-nya 2, hanya 2 ini. Kosong awalnya. Pertama, kita menemukan data warna hijau. Nah, warna hijau kita simpan di data yang pertama. Kemudian yang kedua, warna biru kita simpan di yang kedua, ya. Yang pertama, yang kedua. Kemudian ada data lagi muncul, yang ketiga. Data yang ketiga itu memiliki probabilitas untuk menggantikan data pertama dan data kedua. Oke, let's say data ketiga menggantikan data kedua. Kemudian data keempat muncul. Data keempat muncul, kemudian menggantikan data pertama. Begitu seterusnya sampai waktu yang tidak ditentukan. Contoh ya. Contoh kita menggunakan data ini deh, data stream ping ya. Biar teman-teman ada gambaran. Kita menggunakan sampel K sama dengan 2. Dan data yang akan kita simpan adalah time. Data pertama muncul, kita simpan. Data yang kedua muncul, kita simpan. Data yang ketiga muncul. Nah, data yang ketiga ini memiliki kemungkinan untuk menggantikan data pertama atau data yang kedua. Let's say menggantikan data kedua. Maka di dalam K ada 360318. Di data K yang kedua 33412. Kemudian data keempat muncul. Data keempat ada kemungkinan menggantikan K yang pertama dan K yang kedua. Jika menggantikan K yang kedua, berarti K yang pertama tetap 36, K yang kedua menjadi 26. Begitu seterusnya sampai kita memberhentikannya sendiri. Mudah ya. Jadi reservoir sampling ini memberikan tempat kepada memberikan tempat untuk data yang akan kita gunakan. Berjumlah K. K-nya berapa? Bebas. Anda 100, 200 bebas. Yang penting data stream setelah data ke K itu ada kemungkinan menggantikan salah satu data di dalam K. Begitu. Berganti seterusnya sampai Anda puas, sampai Anda ingin memberhentikan data stream. Itu sampling yang pertama. Sampling yang kedua, ini adalah sliding window sampling. Jadi sampling ini gampangannya mengambil end data terakhir. Contoh menggunakan data stream yang sama. Oke,
Kita ada data stream. Oke, ini data pertama. Kita set apa istilahnya? T sama dengan 5. Oke. Kita set T sama dengan 5. Saat data stream I sama dengan 5, maka yang diambil adalah ini. 1, 2, 3, 4, 5. Data 5 terakhir. Kemudian saat ada satu dataset baru, maka yang diambil adalah ini. Jadi bergeser satu, begitu seterusnya. Gitu ya. Geser, bergeser, bergeser, bergeser. Setiap kali ada data yang baru, data yang paling lama itu akan dikeluarkan di dalam data yang namanya, bisa kita sebut buffer. Ya, buffer. Kemudian ada priority sampling atau weighted sampling. Ini adalah sampling yang menggunakan probabilitas. Jadi pada umumnya kan ada unweighted sampling. Angka yang muncul itu memiliki distribusi yang sama. Jadi saat kita lihat data ini, saya rasa distribusinya ada di rata-rata 27 ya, karena mayoritas 27. Kemudian weighted sampling itu seperti apa? Jadi kita menitik beratkan kepada suatu angka. Contoh, Bapak menitik beratkan ke angka 58. Jadi data stream akan tetap terus berjalan, ya. Buffer akan terus berubah sampai dengan suatu kondisi itu terpenuhi. Kondisinya apa? Kondisi misal setengah change to sample 1, setengah change to 58, berarti harus ada 58, ada data 58 sebanyak setengah sampel. Sebanyak setengah sampel. Jika kondisi itu tidak terpenuhi, maka data streaming terus kita lanjutkan. Begitu ya. Itu weighted sampling atau priority sampling. Kalau kondisi ini tidak terpenuhi, maka data stream dan buffer terus berjalan. Data stream tetap mendownload data, buffer terus menyimpan data sampai kondisi ini terpenuhi. Kemudian ada Bernoulli sampling. Bernoulli sampling ini adalah suatu kondisi ya, di mana suatu distribusi itu harus normal di rata-rata tengah. Saat kita lihat ping ya, data stream ping, kita bisa tahu bahwa rata-rata ada di 27. Nah, ini kalau kita lanjutkan, maka akan membentuk suatu suatu pattern yang menjadi distribusi normal. Itu adalah Bernoulli sampling. Oke, itu tadi adalah cara sampling. Cara yang kedua itu adalah incremental learning. Berbeda dengan sampling, jika kita menggunakan data sampling, berarti kita melakukan sampling dulu, kemudian data buffer yang sudah didapat itu yang akan jadi data train dan data test. Incremental learning itu berbeda. Incremental learning itu kita mencoba melatih model beberapa kali. Contoh, saya membuat model, kemudian saya tetapkan setiap 10 data stream, maka saya akan melakukan fine tune data train. Ya, kita ubah bobot data train. Oke. Sekarang kita tahu misal ini yang pertama, berarti satu model harus mentraining ini dulu. Gitu ya. Kemudian ada penambahan 5 data lagi. Nah, suatu model harus mentraining ini. Kemudian nambah lagi, harus training ini. Retraining begitu seterusnya. Itu adalah incremental learning. Incremental learning ini banyak kekurangannya, karena kebetulan memang salah satu topik penelitian saya.
Incremental learning banyak kekurangannya. Yang pertama, banyak yang menyebutkan bahwa ada forgetting. Jadi, distribusi data yang awalnya hanya segini akan berubah saat ada data baru yang muncul. Itu catastrophic forgetting. Saya lupa namanya ya. Catastrophic forgetting. Bukan. Catastrophic forgetting. Ya, catastrophic forgetting, sorry. Catastrophic forgetting. Karena ada perubahan distribusi. Nah, salah satu cara yang pernah saya lakukan adalah saya melakukan filtering. Jadi data yang lama itu adalah data tren utama. Data yang baru ini Bapak filter jika ada data yang memiliki perbedaan jelas. Misal time-nya 100, maka data yang time-nya 100 akan saya hapus karena tidak sesuai dengan nature dari data tren yang awal. Begitu. Itu adalah dua cara untuk menghandle data stream. Ya, bisa melakukan sampling, bisa melakukan incremental learning. Nah, untuk tugas minggu ini Bapak sudah siapkan Colab ya, Google Colab untuk teman-teman belajar data stream. Silahkan di-scan. Sekalian saja saya bahas di sini. Bentar. Oke. Di dalam Google Colab ada tutorial sampling method yang namanya sliding window dan ada incremental learning yang namanya stochastic gradient descent. Di dalam sampling method coba Bapak running. Oke. Saya coba jalankan data stream. Jadi kita simulasikan data stream ya. Data teman-teman kan X, Y, Z ini. Kemudian Bapak buat data stream. Kemudian Bapak buat buffer. Buffer itu untuk menyimpan data yang akan digunakan untuk data train. Kemudian Bapak set tlen, jadi panjang data yang ada di dalam data buffer. Sekarang kita lihat, kita running. Data terlalu cepat ya saya rasa. Nah, data stream bentuknya seperti ini. Kita mendapatkan data terus menerus ya. Kita simpan ke buffer. Data yang paling lama kita buang, data yang baru kita simpan. Gitu ya. Sliding window terus ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan, sliding window. Begitu seterusnya. Oke, setelah kita rasa suatu buffer itu sudah cukup ya, sudah memenuhi 25, kemudian kita mencoba oke, kita tunggu dulu. Nah, untuk latihan ini nanti silahkan kalian ubah ya X dan Y yang ada di sini menjadi dataset milik kalian. Silahkan dirubah, kemudian simulasikan data stream. Setelah itu tunggu sebentar sampai data stream selesai ya, atau teman-teman bisa selesaikan sendiri juga nggak masalah. Kita tunggu 6.000, 6.500, 6.600, 6.700. Ya memang agak lama ya kalau kita bermain data stream. Kemudian kita cek buffer. Oke.
Buffer di sini adalah data yang akan kita gunakan untuk training dan testing. Oke, kemudian kita coba training. Oh, ternyata sangat bagus ya. Oke, ternyata sangat bagus. Oke, akurasinya 1. Nah, yang kedua itu adalah incremental learning. Jadi, kita bermain di model. Data yang baru akan kita gunakan untuk men-training suatu model. Jadi kita update terus-menerus. Kita running. Nah, model ditrain ke 0 sampai ke 9. Ke 0 artinya suatu data, satu batch data stream sudah melatih satu model. Model di sini adalah SGD classifier ya, atau Stochastic Gradient Descent Classifier. Training ini kita lakukan sebanyak, ya tidak ada yang tahu karena data streaming kan tak terbatas ya. Di sini Bapak coba simulasikan sebanyak 9 kali. Kemudian terakhir baru kita coba testing. Oke, itu simpelnya dari data streaming. Meskipun data stream itu jarang ditemui, ya jarang ditemui, hampir jarang lah, jarang sekali. Tapi data stream ternyata memerlukan perlakuan khusus saat kita perlu menambang data stream. Begitu saja untuk data stream. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.